warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Ibriza. Kali ini saya sudah berada di wisata Sendang Tirta Kamandanu yang berada di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Betul ya Pak ya? Betul. Nah sekarang saya sudah berada di wisata ini ya. Saya sudah bersama dengan juru kunci yang Mbah Suratin. dengan nama Mbah Suratin ya Bapak ya. Nah, mungkin saya langsung tanya-tanya saja ya tentang wisata Sendang ini, wisata Sendang Tirta Kamandanu ini ya Pak ya. Bagaimana kisah sejarah petilasan Joyoboyo ini Pak? Ya. Kita sebagai orang Islam hanya satu kata yang patut kita ungkapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari sang sutradara untuk mengatur suatu pembicaraan. Di sini dikenalkan nama saya adalah Suratin. Gelar saya adalah Mbah Suratin JK. JK itu artinya bukan busuk kala loh. JK itu artinya adalah juru kunci. Iya. Pertama kita mengucapkan selamat datang, salam berbahagia dan sekuntum bunga setangkai salam bahagia lewat angin-angin mahasiswa kampus IAIN Kediri. Di sini saya mau membicarakan seperti kata tentang riwayat atau sejarah atau cerita kerajaan Kediri. Nah, kita mulai berbuka kata, membuka kata gini. Di abad keempat kelima ada dua kerajaan yang saling berperang sebelum Islam berkembang. Nah, di sini dulu adalah kerajaan Sriwijaya dari Buddha dan yang berperang dengan kerajaan Kaling atau Kalingga atau Mataram Hindu atau Mataram kuno di Jawa Tengah. Nah, otomatis dimenangkan oleh Buddha. Soalnya gini, di zaman abad keempat kelima dulu sudah ada negara maju atau suatu agama maju, itu adalah agama Buddha. Yang di sana sudah ada suatu sekolahan tinggi namanya adalah Dharmapala. Dalam bahasa Kawi, Dharma itu artinya perbuatan yang baik, polo kiwoh. Jadi buah orang yang berbudi luhur. Di sana pernah banyak orang pintar dalam agama Buddha karena di sana pernah ada seorang guru di sekolah Dharmapala Sriwijaya, yaitu yang asalnya dari India, dari pegunungan Himalaya. Kerajaan Kapilawis itu anak Raja Sudadana yang bernama Siddhartha Gautama atau Gautama Siddhartha. Kalau kamu seorang anu sudah mengerti, pernah mengalami itu. Setelah perang, Hindu kalah. Setelah itu, golongan dari bangsawan Buddha namanya adalah Rakai-Rakai. Rakai Galung, Rakai Pikatan, Rakai Warak, Rakai Waru, dan Rakai Pikatan. Lalu dia dipimpin oleh seorang Pansapana Rakai Panangkaran mendirikan Candi Borobudur. Jadi kamu harus mengerti, Candi Borobudur ada berbau Buddha. Buktinya adalah stupa. Kalau peninggalan Islam terpampang suatu, di sana ada bintang bulan sebagai tanda adalah simbol-simbol orang-orang Islam. Nah, kalau Hindu, bukti otentiknya adalah Trimurti, tiga dewa atau patung Harihara. Nah, setelah dia mendirikan Candi Borobudur, setelah hampir selesai oleh bangsawan yang kalah golongan di zaman Sanjaya atau zaman Sima, Hindu lalu melarikan diri ke Jawa Timur. Nah, pada abad ke-9 tahun 929 didirikan oleh seorang bangsawan dari Hindu kuno yang asalnya dari Kalingga atau Jawa Tengah, namanya adalah Kerajaan Medang. Medang Kamolan monggo, Medang Sumait monggo, Medang Purwo monggo, Sumedang monggo, yang penting adalah Medang. Pertama kali raja di sana adalah Empu Sendok. Setelah Empu Sendok mati diganti oleh anaknya Sri Lokapala atau Sri Usana Tunggadewa. Diganti anaknya lagi Sri Makutawangsa-Wardhana. Lalu dia menentukan dua orang, Mahendradatta dengan Dharmawangsa. Karena Dharmawangsa yang menjadi putra mahkota memerangi Sriwijaya lalu mati. Setelah mati tinggal Mahendradatta kawin dengan Bali Udayana, lahirlah seorang Erlangga. Jadi seorang Erlangga itu adalah kelahiran di Bali, jadi putra Liwa, Bali Jawa. Setelah detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, saat berganti langkah. Lalu Erlangga ingin menjadi raja di tanah Jawa. Karena di Medang itu, karena masih umur 17, tidak diperlukan untuk menjadi raja. Sebab kedewasaan berilmu pemerintahan atau kenegaraan belum ada. Sehingga disuruh bertapa, lalu dia bergelar Jatinendra. Dalam bahasa Kawi,
Jati itu adalah ning nindro turu, le topo karo merem. Nah, di situ yang menjadi benteng baja pertahanan negara sebagai PJ adalah Narotama. Dibintangi dua empu, Empu Kanwa dan Empu Darmaja. Yang Empu Darmaja mengarang suatu kitab-kitab Samarandana atau bisa dikatakan gending atau lagu-lagu sampai sekarang ini. Kalau Empu Kanwa yang menyalin kitab-kitab bahasa Hindu kuno menjadi basa Kawi. Jadi asalnya basa Kawi juga Kediri kene iki biyen. Nah, karena Jogja Solo yang masih melestarikan budaya adat kuno sampai sekarang masih pakai basa Kawi dan basa Luhur. Setelah suatu saat Erlangga sudah kembali bertapa, dia menjadi raja, bergelar Sri Maharaja Mapanji Erlangga Ananta Wihaganara. Dalam arti kata, Sri Maharaja itu artinya adalah raja besar atau raja di atas raja atau raja bertitis dewa dalam keyakinan bahasa Hindu. Nah, Mapanji adalah gelar bangsawan Kediri. Panji adalah gelar bangsawan dari Raja Kediri. Erlangga nama aslinya Ananta Wihaganara dalam satu kitab bahasa Kawi. Ananta itu tegasnya Ananta atau Nogo Taksoko. Wihaga itu adalah manuk. Nara adalah artinya manusia berdarah Wisnu atau titis Wisnu atau manusia yang menganut agama Wisnu atau Hindu. Jadi seorang Erlangga diluluskan seorang manusia naik Garuda di atas ular. Gambarnya enak toh? Nah itu. Setelah suatu saat langkah berganti langkah dan langkah berganti masa, Erlangga menamakan kerajaan Medang diganti dengan Kauripan. Itulah mulai benih-benih kerajaan Kediri yang sampai sekarang ini. Ya, lalu Erlangga mempunyai anak 3. Yang satu adalah Kili Suci atau Dewi Songgolangit atau Dewi Senggramasiwi. Karena dia tidak bisa tidak boleh jadi raja. Aturan negara dulu, orang wanita yang tidak bisa bulanan tidak boleh jadi raja, soalnya tidak bisa mengembangkan suatu keturunan. Ya kalau pria ndak apa-apa, bojone oke, gak iso sitoke lah. Tapi kalau wanita adalah yang menjadi sumber pokok dari kerajaan. Lalu karena yang sulung adalah Putri Songgolangit atau Kili Suci yang terkenal jaranan, tidak mau jadi raja, lalu negara oleh Empu Barada dipecah jadi 2. Itu Empu Barada. Itu seperti pura itu. Menjadi Ndaha dengan Jenggala. Kalau Jenggala etane kali, lek Ndaha kulone kali. Kamu kalian mana? Kulon kali petan kali. Etane berantas apa kulone berantas? Lu kok bingung lo kamu? Soalnya saya dari luar Kediri gitu. Wah, Anda asal dari luar Kediri? Iya. Dari mana? Lamongan, Pak. Wow, Lamongan tahun sudah asli biar diserang tikus. Aku ya apa tahun ini? Lamongan. Iya. Di sini orang Lamongan yang kesini banyak. Setelah karena tidak boleh jadi raja karena mempunyai sakit namanya penyakit kedi. Orang kedi itu tidak punya keturunan atau tidak bisa bulanan. Rasa domongnya tidak bisa karena kue ngerti loh. Nah, itu rahasia wanita. Iya. Lalu kerajaan dibagi 2 dengan Jenggala. Lalu detik berganti menit saat berganti langkah ada perselisihan di antara 2 negara. Dan Jenggala lalu perang untuk berebut negara tahta. Karena masyarakat sama senangnya putra mahkota 2 itu, lalu diadu oleh masyarakat siapa yang menang akan menjadi raja. Nah, karena pertempuran 2 raja itu lalu dikalang oleh masyarakat dan dikurung oleh masyarakat, dilihat orang banyak siapa yang menang. Nah, setelah menang Ndaha menjadi 1, Ndaha dengan Jenggala disebut juga adalah Ndaha atau disebutkan Kediri, iketing diri 2 saudara menjadi 1. Gitu ya. Nah. Kalau boleh tahu, Bapak udah berapa tahun menjadi? Saya di sini sudah 27 tahun. Sudah lama ya, Pak? Paling kawet kowe gum digawe karo mbokmu pakmu, aku jadi juru kunci. Iya, gitu. Iya toh? Paling Iya. mahasiswa ada umurnya 17-18. Iya, Pak. Iya. Kalau kan udah lama ya Bapak di sini, apakah ada cerita atau kisah yang agak unik gitu Pak di sini atau sangat menarik gitu Pak? Nah, uniknya gini. Setelah Kediri ya dengan jalan dari 1 dinamakan Kediri iketing diri 2 saudara menjadi 1 atau gelang-gelang atau kalang. Dan Erlangga menamakan negara itu adalah Panjalu. Jalu itu dalam bahasa Sanskerta artinya adalah lanang. Jadi Jalu itu tegese lanang, basa Kawi. Putranipun mijil Jalu, napa putri, putranipun mijil jam gandrul apa jam templek. Lek jam templek iki wedok, jam gandrul kuwi lanang. Lah, Iya. terkadang wong
wong basa kawi niku nuwun sewu turasipun panjenengan turasipun sinten? Turase tegese uyuh. Lah karena bahasa-bahasa kuno kuwi panjenengan turasipun tegese panjenengan anake sapa, uyuhe sapa ngono lho. Nah, setelah itu Raja Kediri pertama kali namanya adalah Samarawijaya. Yang kedua adalah Jayawarsa, yang ketiga adalah Sri Maharaja Udungga, yang keempat adalah Baweswara yang terkenal Kameswara. 5 Joyoboyo. Lah, inilah Raja Kediri yang sampai sekarang ini mempunyai satu jangka dan gilang gemilang untuk membangun mahligai kehidupan Kerajaan Kediri. Mungkin Bapak bisa ngasih pesan atau kesan buat para pengunjung wisata. Kesan dan pesan dari Mbah Juru Kunci. Iya. Nah, sebagai narasumber Kerajaan Kediri, pesan saya, hiasi masa depanmu dengan dunia baru atau dunia sejarah yang akan datang sampai untuk hari-hari kelanjutan. Dan sejarah jangan sampai hilang dari lamunan kita. Soalnya sejarah itu adalah sebagai peninggalan luhur yang ada, merupakan catatan kitab atau buku untuk selamanya sebagai kisah. Nah, kesan-kesannya di sini adalah banyak pendatang, orang yang datang artinya memohon berkah kepada Yang Maha Kuasa lewat sakral yang ada. Jadi mohon berkah itu di sini adalah memohon kepada Yang Maha Kuasa lewat sakral. Nah, supaya dimintakan kepada Yang Maha Kuasa supaya tercapai tujuan. Berkah gitu ya Pak ya. Iya, wong nyuwun berkah kan boleh lewat berbagai mana. Iya. Langsung pada Tuhan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kepadanya Rasul, ya Rasulullah. Nah, ya ada yang lewat pada wali, ibarat ada lagi yang lewat wong tuane, ada lagi lewat orang lain. Nah, seperti orang tahlil itu kan mohon berkah dan doa kepada Yang Maha Kuasa, dititipkan. Gitu ya, Pak. Ibarat kamu dulu, kowe tahu tahun njaluk tulung yang Gusti Allah liwat mbokmu karo pakmu. Waktu kamu belajar atau sekolah atau lunga mesti salim. Basa baku do Gusti Allah migane apa dipun paringi slamet, sekolah pinter menjadi seorang sarjana. Mesti ngono. Bayangane bapakmu gak mungkin kowe tuker tabrak motor. Lah, itulah kesannya. Setiap kesannya ini adalah setiap Jumalgi atau Selasa Kliwon atau Jumal Kliwon sangat ramai sekali orang yang berbudaya adat. Jadi ini orang yang kesini tidak mendewa-dewakan, tidak menuhankan kepada sakral ini. Jadi memohon berkah kepada Yang Maha Kuasa lewat sakral yang ada supaya dititipkan. Di tempat orang tergantung dari sang pelaku. Nah, maaf kalau kesini jangan didewa-dewakan, jangan dituhankan. Nah, saya kerap kali memberi satu saran. Soalnya di sini dan pesan saya kalau kamu memandang budaya ini adalah peninggalan kerajaan Hindu. Iya. Tapi kalau kamu mau memandang suatu budaya jangan dikatakan dengan kacamata agama. Kalau agama antara manusia dengan Tuhannya atau keyakinan kepercayaan. Tapi kalau budidaya langkah manusia sebelum kita ada sudah ada. Iya. Jadi kiprahe menungso mbiyen alus atau tidak. Kalau agama mulai anane adalah Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran terakhir. Tapi budaya sebelum itu sudah ada budaya. Bahkan Adam dan Hawa di ambang gaib, bukan alam surga loh. Lek-lekanannya alam gaib bukan alam surga. Kalau alam surga tempat orang-orang yang berbuat baik lalu masuk surga. Tapi kalau alam gaib, alam ya sama. Kalau surga termasuk gaib, kalau gaib belum nanti kalau surga. Iya. Ibarat Nabi dengan Rasul, ngerti toh? Iya. Nah, ibarat juru kunci dengan Tirto Kamandanu. Kalau Mbak Suratin juru kunci Tirto Kamandanu, kalau juru kunci Tirto Kamandanu belum pada kalau Suratin. Namanya siapa tadi? Saya namanya Ibriza. Ibriza adalah mahasiswa kampus. Iya. Nah, mahasiswa kampus belum pasti kalau ini. Terkadang kamu, terkadang itu, ya loh. Nah, ibarat binatang dengan semut. Kalau semut termasuk binatang, kalau binatang belum pasti semut. Iya. Nah, itu. Iya, gitu ya Pak ya. Ya, ini tambahan. Nah, setiap setahun sekali diadakan satu upacara adat, namanya adalah upacara ziarah satu suro atau upacara ritual yang artinya meluhurkan, mengagungkan dan membudayakan juga mengenang tentang sejarah kerajaan Kediri di zaman Joyoboyo yang terkenal dengan suatu jangka. Ngerti jangka? Jangka langkah. Jangka apa? Jongko Joyoboyo. Oh. Di sini ada Jongko Joyoboyo. Jongko itu artinya membaca kisah sebelum terjadi 1000 tahun yang akan datang akan tercapai. Oh, gitu. Jadi 1000 tahun kepungkur sudah dibaca oleh Joyoboyo. Ini cara orang Islam orang yang ma'rifatullah dekat dengan Gusti Allah. Jadi segala-galanya sudah
untuk mudah melangkah dan diketahui. Contohnya Jongko Joyoboyo. Besok yang tanah Jawa wis kalung wesi, ya janggal tanah Jawa kalung wesi iki. Kuwi pertanda uripe bangsa Indonesia sengsara. Artinya di dalam penjajah, yaitu pembuatan kereta api rel anyar sampai Panarukan meneran dari sengsara orang banyak yang Romusa barang sawi. Terus besok sing sapa roh kembangi elo iso sugih datan, padahal elo itu tidak ada bunganya. Mulai sak do bundel cilik nganti gede-gede sak kepel. Dadi kembangi genek kok nganti roh wong kembang elo itu sugih datan dalam arti kata. Itu adalah suatu tembung sanipan. Elo itu tegese nalo, lotre, lobeno, loto, nalo lah perjudian. Sapa sing roh kembangi sugih datan, kalau sapa sing roh nomere sugih dadakan. Ada lagi, besok di tanah Jawa ada ratu tanpa makuto. Nah, ratu itu artinya adalah seorang raja wanita tanpa ki ora makuto kuluk. Seorang wanita, raja wanita atau ratu yang tidak berpakai kuluk tegese gelungan. Bisa merenungi sendiri loh. Iya. Nah, ada lagi besok akan ada zaman Ratu Adil. Ratu itu lambang seorang pemimpin. Jadi adil ini pembentukan seorang pemimpin diadili oleh rakyat. Artinya pembentukan seorang pemimpin entah dari presiden, gubernur, bupati, kepala desa, RT juga dipilih oleh rakyat yang dihakimi oleh rakyat. Nanti kamu terangkan sendiri, kamu atur sendiri. Dan yang terakhir, tunggalnya Jongko Joyoboyo wakeh nduk. Ada lagi sing terakhir Jongko Joyoboyo. Besok rejane zaman dunia iki kan sak gegem. Sing angel kuwi lho. Wong-wong biyen bingung. Kira-kira saiki yo HP kuwi lho, Nduk. Iya. Iya. Lah, ini kira-kira aku muni kira-kira ya HP kuwi. Ya, ingin mengetahui dunia mana, mengetahui rahasia dunia mana, mbok delok tek enek. Jadi dunia itu sak mbok gegem. Lah iki. Lah digegem ingin tahu di seluk-beluk negara, di bentuk anu iki enek. Jadi ora biyen nek malah sak gegem ilok cilik terus awake dhewe manggone endi. Lah, apa yang kamu tanyakan lagi? Baik, mungkin sudah cukup ya Pak ya, karena ini keterbatasan waktu. Oh ya, tidak apa-apa. Itu baik, terima kasih Bapak ya. Nah, jadi ini pemirsa adalah wisata Sendang Tirta Kamandanu yang ada di Desa Menang, Kabupaten Kediri gitu. Jadi wisata ini merupakan wisata yang bersejarah gitu ya. Pak, Ini ya? wisata, ini namanya wisata sakral. Iya. Wisata rasa domongi tempat orang datang dan berkunjung mencari suatu hiburan. Lah, sakral itu hubungan manusia dengan gaib, peninggalan sejarah. Nah, di sini pesan saya, jadilah kamu nanti seorang sarjana. Dan pesan saja kalau jadi seorang sarjana jangan takut kepada siapapun walaupun bukan seorang jagoan. Yang penting kamu calon seorang pemimpin, entah bidang apa. Sekarang. Nah, sekarang masih bunga-bunga di musim semi, masa berkembang. Nah, jangan biarkan kumbang merana, kumbang bisa menyuting 1000 bunga. Ngerti toh? Nah, soalnya kumbang itu binatang jalang. Kalau kamu menjadi seorang bunga, jangan sampai dihapus oleh binatang jalang. Walaupun kamu seorang wanita berwajah cantik, manis, nah, lambang bunga, tapi cinta bunga itu yang jelek bagi saya. Saya ini bekas sutradara panggung. Kalau cinta bunga, harum semerbak, mewangi, nah, sore hari mekar berkembang, dicium, dirayu, disayang, dikeloni, setelah pagi hari layu, dibuang tuh. Itu namanya cinta kembang. Kalau kamu adalah seorang wanita, jadilah cinta pohon jambe. Sekali lurus tidak akan bercabang. Atau cinta pohon pisang, sekali berbuah tidak akan buah lagi. Nah, itu bahasa gitu sastra. Iya. Jadi walaupun saya ini juru kunci, saya pernah jadi guru seni, guru sejarah dan guru sastra Jawa. Nah, jadilah walaupun tadi Anda tanya apa saja, walaupun sebatas kemampuan tetap saya jawab. Nah, ucapan saya nanti, pesan saya, sing cocok monggo dijadikan suatu pengertian, yang tidak cocok jangan dibuang. Dicarikan suatu perbandingan untuk suatu bahan renungan. Ngerti? Iya. Jadi kamu penuh dengan rasa renungan, asalkan tidak merana. Kalau orang merana, wanita ibarat bunga yang layu. Nah, jangan biarkan kumbang merana. Nah, jangan dibiarkan orang yang merana ibarat bunga yang layu, suatu saat kena air hujan, rontok. Orang bahagia. Kembang kalau sudah layu kena air hujan mungkin rontok. Tidak akan bisa kebahagiaan. Kalau masa ketiga kena air hujan, bahagia. Nah, ibarat seorang wanita dan pria yang saling bercinta mengalami surga dunia. Nah, ibarat curahan hujan dari langit yang turun di bumi. Itu namanya adalah bunga-bunga di musim semi atau
kumbang masanya bermadu, atau dapat dikatakan sebagai surga dunia malam pertama. Loh, jadi mantan ini surga dunia malam pertama yang paling indah loh. Seakan-akan dunia miliknya. Iya. Iki maaf ojo dibuat ning kok ketok dadi humor. Nah itu. Ya. Nah, baik pemirsa, itu tadi ya sekilas sejarah yang dijelaskan oleh Bapak Juru Kunci Wisata Sendang ya Pak ya, yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, baik pemirsa, saya Ibriza dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.